Saudara sekalian, selamat pagi dan berkah dalam. Pada hari ini, tanggal 18 April 2020, kita masih ada dalam Pekan Paskah atau Sabtu dalam Oktav Paskah. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini bacaan Ekaristi diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13-21, Mazmur Tanggapan 118, dan Injil Markus bab 16 ayat 9-15. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan melalui Injil Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, bagaimana, masih kerasan di rumah? Saya yakin bahwa bagaimanapun kita memang harus tinggal di rumah dalam situasi hari ini, di mana ternyata pandemi itu tidak mudah tersingkir. Kalau kita semua dan masing-masing tidak berusaha untuk menyingkirkan itu, yakni dengan cara tinggal di rumah, tidak banyak kontak dengan orang lain, dan juga menjaga diri supaya tetap tahan, tetap sehat, kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Saudari-saudara sekalian, hari ini kita mendengarkan dari Injil Markus suatu pengalaman, penampakan yang dialami oleh para murid. Dan ketika mengalami penampakan itu, ternyata mereka punya dorongan dari dalam hati segera memberitakan kepada yang lain. Meskipun yang lain belum percaya, dan baru menjadi percaya ketika Yesus menampakkan juga kepada mereka. Mula-mula kepada perempuan, yakni Maria Magdalena. Maria Magdalena memberitahukan kepada yang lain, dan ternyata mereka tidak percaya. Kemudian kepada 2 orang yang keluar kota, atau dalam Injil lain disebut kepada orang yang pergi ke Emmaus. Dan ketika mereka melihat, mereka mengalami, mereka pun segera kembali dan mewartakan kepada yang lain, dan juga mereka belum percaya juga. Akhirnya kepada ke-11 murid dan kepada semua yang telah ditentukan, dan mereka akhirnya menjadi percaya. Tapi kepercayaan itu membawa konsekuensi bahwa mereka harus mewartakan itu kepada yang lain. Pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah kata-kata Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan sabda Tuhan bagi orang lain, kabar gembira mengenai kebangkitan Kristus. Kita kidungkan itu dengan suatu kidung yang kiranya juga mengingatkan kita akan perutusan itu. Wartakanlah Injil Tuhanmu. Ya, wartakanlah Injil Tuhanmu. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya Injil Tuhan yang manis. Mulai dari Galilea, mulai dari Yerusalem, Galilea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita mencoba melakukan kata itu. Wartakanlah Injil Tuhanmu dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya Injil Yesus yang manis. Mulai dari Yerusalem, tanah Yudea, Galilea dan Samaria, terus sampai ke ujung bumi. Ya, kita wartakan Injil Tuhan, kebangkitan Tuhan sampai ke ujung bumi. Sudah sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas Kristus yang bangkit dan menjadi teladan ketaatan kepada kehendak-Mu. Bukalah hati kami, pintu rahmat kebijaksanaan, untuk mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu melindungi dan meneguhkan kita dengan berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat Paskah, selamat beraktivitas, berkah dalam.